Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue kembali lagi ke tempat ini. Gue ingin bikin preview match antara Brighton menghadapi Manchester United. Jadi di partai kedua di Premier League hari Sabtu waktu Eropa. Waktu Eropa jam 1:30, waktu UK 2:30, waktu Indonesia berarti sudah malam ya, Sabtu malam. Manchester United ini akan ke Amex Stadium menantang tuan rumah Brighton. Dan menurut gua partai ini akan menjadi partai ujian, sekaligus juga nampaknya tuan rumah memiliki peluang yang sangat besar untuk mempersulit nih laju dari Manchester United. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan. Nomor satu adalah head to head dulu ya. Manchester United terutama Erik ten Hag ketika menghadapi Brighton, Bismillah, ini sering sekali kesulitan. Di musim pertamanya, Erik ten Hag langsung menghadapi Brighton di partai pertama Premier League dan langsung kalah. Lalu ketika bertemu di semifinal FA Cup pun juga demikian ya, Manchester United melaju dengan adu penalti. Dan di musim pertama bahkan Erik ten Hag secara 90 menit waktu normal tidak pernah menang menghadapi Brighton. Di musim lalu ketika tampil di Old Trafford, Manchester United kalah. Tapi ketika tampil di stadion dari Brighton di pertandingan terakhir musim lalu ya, Manchester United berhasil menang. Nah, kemenangan itu merupakan modal, tapi apakah akan jadi jaminan bahwa di pertandingan hari Sabtu nanti Manchester United juga akan dengan mudah, katakanlah demikian ya, menaklukkan Brighton? Belum tentu. Bahkan kalau melihat dari pertandingan persiapan Brighton, luar biasa, mereka mampu meraih kemenangan. Dan di partai pertama di Premier League mereka mampu menghempaskan tuan rumah Everton di Goodison Park dengan skor yang juga sangat mencolok ya. Memang pada saat itu Everton tampil dengan 10 pemain, tapi yang menjadi perhatian gua adalah bagaimana efektivitas Brighton dalam mencetak gol. Mereka cukup bagus nih dilihat dari preseason dan juga ketika menghadapi Everton. Mereka memiliki kapasitas lini depannya untuk mencetak gol, dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Memang Manchester United ketika tampil menghadapi Fulham di Old Trafford, menurut gua lini belakangnya tampil cukup oke, tapi tetap harus waspada karena ya Brighton tampil di kandang sendiri. Mereka juga memiliki amunisi-amunisi yang jika Manchester United tidak fokus, bisa saja ini akan menjadi situasi yang berbahaya. Nah, terkait dengan situasi Brighton ketika menghadapi Everton ya, ada dua pemain ini yang menarik bagi gua, yaitu adalah Matt Weaver dan juga Yakuba Minteh. Dua pemain baru musim ini di Brighton, yang kedua pemain ini sama-sama sebelumnya memperkuat Feyenoord Rotterdam. Sobat Football United sudah mengetahui ya, di era divisi ini gua adalah fans dari Feyenoord dan gua sangat memperhatikan klub ini di era divisi. Dan tentu saja dengan dua pemain ini dua pemain yang sangat familiar sekali dengan gua ya, Matt Weaver serta Yakuba Minteh. Di sistem ketika menghadapi Everton, Yakuba Minteh ini menempati penyerang kanan, sementara Matt Weaver ini sebagai breaker. Dan menurut gua ketika tampil di Feyenoord, Matt Weaver ini memiliki keunggulan duel-duel ya. Dia juga sangat piawai dalam membagi bola, visi bermainnya pun juga bagus. Dia memiliki teknis yang oke. Nah, ini akan menjadi ujian bagi gelandang-gelandang serang Manchester United, katakanlah mungkin Bruno Fernandes ya, karena akan banyak duel terjadi dengan Matt Weaver, termasuk juga Casemiro atau Kobbie Mainoo. Nah, ini merupakan tantangan besar menurut gue. Dan yang merupakan tantangan besar juga adalah Yakuba Minteh. Yakuba Minteh ini musim lalu dipinjamkan dari Newcastle ke Feyenoord. Gua sangat impress dengan penampilan anak muda ini. Sangat cepat, sangat berani, kepercayaan dirinya juga sangat tinggi, teknik pun juga sangat bagus pemain ini. Sehingga ini harus diwaspadai Yakuba Minteh yang sempat kemarin ini diganti karena ada cedera ya, tapi gue tidak tahu apakah ketika menghadapi Manchester United dia bisa diturunkan atau tidak. Dengan asumsi
kalau dia bisa bermain di sayap kanan, maka situasi sayap kiri dari Manchester United ini harus sangat-sangat waspada. Kemungkinan besar sayap kiri dari Manchester United ini masih akan diisi oleh Diogo Dalot. Dan langsung saja ke situasi di Manchester United ya. Masih ada beberapa pemain yang belum bisa diturunkan, Rasmus Højlund misalnya, Luke Shaw, serta Leny Yoro. Jadi gua perkirakan Manchester United ini masih akan memakai sistem pola sama seperti ketika menghadapi Fulham. Pola yang memang dipersiapkan oleh Erik ten Hag di sepanjang pre-season. Dan menurut gua menghadapi Brighton ini akan menjadi ujian ya. Karena itu tadi, Brighton juga dalam situasi yang sangat positif sekali. Bagaimana formasi dari Manchester United? Langsung saja, akankah Matthijs de Ligt diberi kesempatan dari awal? Akankah Joshua Zirkzee diberi kesempatan dari awal? Menurut gua bisa salah ya. Ini bukan preferensi gua, ini hanya perkiraan atau prediksi gua. Nampaknya dua pemain ini masih akan disimpan dulu nih oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya, artinya tidak dimainkan dari awal. Sebenarnya formasi di awal ketika menghadapi Fulham ini tidak buruk-buruk banget. Lini belakang misalnya, duet Lisandro Martinez dengan Harry Maguire ini cukup oke, cukup bagus. Dan Matthijs de Ligt menurut gua dengan periode persiapan dengan Bayern Munchen yang sangat minim, dia tidak ikut pre-season, jelas ya, dengan Manchester United nampaknya memang masih ada proses yang harus dilalui oleh pemain dari Belanda ini. Di samping juga Manchester United memiliki pilihan-pilihan untuk posisi center back. Ini beda misalnya dengan Mazraoui ya, yang memang nampaknya lebih berani, resikonya lebih berani untuk diambil dengan mendorong dia untuk tampil lebih dulu. Itu pun juga dengan tidak full ya kan di pertandingan pertama. Karena memang pilihan tidak cukup banyak untuk posisi yang dihuni oleh Mazraoui, sehingga gua perkirakan ya Andre Onana tetap akan ada di penjaga gawang, lalu Harry Maguire berdua dengan Lisandro Martinez, di kanan Mazraoui, di kiri Diogo Dalot. Diogo Dalot ini nanti akan memegang peranan yang penting ya, bagaimana nanti tusukan-tusukan dari Yakuba Minteh ini akan menjadi ancaman ketika nanti diturunkan, dan ya ini akan menjadi duel yang sangat menarik. Lalu di lini tengah menurut gua double breaker yaitu adalah Casemiro pivot ya, dengan Kobbie Mainoo akan menjadi andalan di sana. Dengan 3 gelandang serang, gue pikir Amad Diallo akan diberi kesempatan dari awal. Di kiri Marcus Rashford. Kenapa Marcus Rashford tidak Garnacho? Kembali lagi proses. Bagaimana memang Garnacho yang sebenarnya tampil bagus ya ketika menghadapi Fulham, tapi kan dia ini tidak full ikut pre-season. Kalau dikatakan ya bang, tapi kan ada juga pemain-pemain lain yang tidak full ikut pre-season diturunkan oleh Erik ten Hag. Iya, pemain-pemain yang memang tidak ada opsi lain. Menurut gue seperti itu. Gue bisa salah, tapi ini pendapat gue ya. Mungkin ada yang berbeda, nggak masalah sih. Sehingga gue pikir Marcus Rashford yang memang menjalani pre-season secara full, ini yang akan diberi kesempatan duluan di sebelah kiri. Dengan kemungkinan Alejandro Garnacho diturunkan itu juga sangat besar. Lalu di sisi penyerang tengah, bukan penyerang tengah, gelandang serang tengah lah ya, AMC, ini akan diisi oleh Mason Mount, dengan Bruno Fernandes masih akan didorong di depan nih sebagai false nine. Jadi kurang lebih sama ketika menghadapi Fulham. Pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho, termasuk juga Matthijs de Ligt, menurut gue ini punya kesempatan besar akan ditampilkan di babak kedua, dan sangat besar sekali akan diturunkan juga ya di pertandingan tersebut. Nah, yang menarik adalah nama Jadon Sancho. Akankah Jadon Sancho ini juga diberi kesempatan tampil ketika menghadapi Brighton, di mana memang ada berita simpang siur ya kan terkait dengan status dari pemain ini, akankah masih terus berada di Old Trafford untuk musim ini atau tidak. Ada banyak ketidakpastian di sana. Di pertandingan menghadapi Fulham dikatakan dia mengalami infeksi telinga ya kan, sehingga dia tidak bisa diturunkan. Jadi ini merupakan tanda tanya juga menurut gua. Joshua Zirkzee, yes dia tampil bagus ya, mencetak gol bahkan, tapi gue masih tanda tanya nih, akankah dia ini sudah siap untuk bermain dengan menit bermain yang lebih tinggi. Ada resiko, ada ada hal yang juga harus dipertimbangkan menurut gue. Dia memiliki kontribusi iya, tapi menurut gue
dengan masa persiapan preseason yang tidak penuh, belum penuh bahkan yang dialami oleh Joshua Zirkzee, ada baiknya dia ditampilkan dulu dari bangku cadangan. Kenapa? Ketika terlalu dipaksakan misalnya ya, lalu ada cedera yang akan diderita oleh pemain ini, tentu saja ini akan menjadi kerugian bagi skuad Manchester United, sehingga harus hati-hati. Nah, menghadapi Brighton yang menurut gua mereka juga akan tampil dengan sistem yang kolektif. Mereka juga memiliki keberanian, memiliki ketajaman. Manchester United harus hati-hati. Lini belakang menurut gue ini akan menjadi kunci. Bagaimana 4 pemain belakang ya, ini harus fokus betul menjaga lini pertahanan tiap jengkalnya. Lalu bagaimana akurasi terutama ya umpan-umpan ketika Manchester United ini melakukan counter attack, ketika melakukan transisi. Ini juga penting. Manchester United memiliki pemain yang mempunyai kapasitas sebenarnya untuk melakukan umpan-umpan yang direct dengan kualitas yang bagus. Dan Manchester United pun juga memiliki pemain-pemain depan dengan kecepatan yang tinggi serta ketajaman. Dan ini yang harus dilakukan. Manchester United memiliki masalah ya di poin yang tadi gue sebutkan, yaitu adalah ketajaman, dan ini sebenarnya salah satu poin penentu, titik penentu juga di pertandingan menghadapi Brighton. Gimana mereka ini harus bisa efektif dalam melakukan serangan yang menurut gue ya akan seru nih, karena Brighton pun juga tentunya ingin memperpanjang mereka punya tren positif. Di sisi lain Manchester United dengan tim pelatih yang baru, dengan manajemen yang baru, dengan skuad juga yang mayoritas banyak diisi juga oleh pemain-pemain yang baru ya. Ini tentu saja akan menjadi semacam kayak ujian. Dan menurut gue semoga Manchester United bisa menunjukkan karakter. Ini penting nih, karakter yang menurut gue yaitu adalah ya tim yang memang lebih besar daripada Brighton. Jangan terlalu terlena ketika nanti misalnya Brighton memberikan tekanan, karena kemungkinan besar pun Brighton terutama di menit-menit awal ya, mereka akan tampil dengan agresivitas yang tinggi, mereka akan menekan, mereka akan langsung mengincar gol di menit-menit awal, dan ini tugas dari lini belakang Manchester United untuk mencegah itu terjadi. Tim yang mencetak gol lebih dulu menurut gue punya peluang yang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang di hari Sabtu nanti. Kurang lebih demikian preview pertandingan menghadapi Brighton. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.